Gak punya kembaran, tapi dibilang kembar. Wah, ini adalah salah satu cerita termisterius yang pernah aku alami sendiri nih Mitra MTB. Penasaran kan sama ceritanya kayak gimana? Langsung aja yuk, Niar ceritain. Hai Mitra MTB, welcome back to Lingsir Wengi. Dan di episode kali ini, Niar sendiri yang bakal cerita berdasarkan cerita pengalaman pribadi misteri pastinya horor yang bikin Mitra MTB itu merinding. Sebenarnya aku itu adalah orang yang gak peka sama sekali, gak bisa ngelihat, gak bisa berkomunikasi, pokoknya gak bisa sama sekali ngelihat mereka. Tapi di kelas 3 SMK tepatnya, ini aku pertama kali seumur hidup merasakan yang namanya kejadian mistis. Dan pasti bikin aku gak mau lagi terulang. Jadi ceritanya, waktu kelas 1 sama kelas 2 SMK, itu aku tahu banget nih, kelas itu tuh dikunci, kuncinya itu rapet, digembok, dirantai gitu loh Mitra MTB. Sampai akhirnya aku kelas 3, itu kelasnya dibuka. Dan seperti biasa, waktu SMK kan banyak banget tuh jam kos alias jam kosong. Dan kejadian ini tuh beberapa hari sebelum aku UNAS kelas 3 SMK. Nah, waktu jam kosong itu guru-guru itu pada rapat semua. Akhirnya kita ya udahlah ya, ada yang bergibah, ada yang nonton film lewat proyektor itu. Terus kursi kita itu kayak kursi kuliahan gitu loh Mitra MTB yang nyatu. Jadi satu yang warna putih itu, nah itu semuanya dipinggirin jadi bisa di tengah-tengah kan teman-teman. Nah di tengah-tengah itu wis podo asik sendiri dan seperti biasa saya memilih untuk tidur. Jadi tidurnya itu kan kotak ini kan kelas. Tidurku itu di pojokan sini, pojok bener-bener pojok banget sama temenku, temen cewek pastinya. Kita tidur tuh berdua, yang lainnya pada bergosip, pada nonton film dan lain sebagainya, huru-hara sendiri gitu kan. Terus aku tuh ngerasain ditindih sama seseorang dan aku tuh nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan aku tuh pengen teriak tolong itu juga nggak bisa Mitra MTB. Waktu itu kejadiannya, kata temenku itu lama banget, sekitar 1,5 hampir 2 jaman lah aku tidur itu. Padahal aku ngerasainnya itu cepet, tapi cepetnya tuh kayak ngos-ngosan gitu loh Mitra MTB, kayak habis dikejar orang, terus juga keringetan, panas gitu kan aku ngerasanya. Jadi ceritanya itu jam kosong, aku tidur, terus ada guru nih satu masuk buat ya absen gitulah, tanda tangan biasa. Meskipun jam kosong kan pasti ada tanda tangannya juga kan. Nah itu temanku itu bangunin aku buat tanda tangan, tapi aku nggak bisa dibangunin. Akhirnya temanku itu yang TA-in aku gitu kan. Nah waktu temanku itu bangunin aku kayak secara brutal kayak ayo bangun ada guru ya kayak gitu kan. Aku beneran gak bisa bangun, tapi aku tahu nih temanku itu bangunin aku dan semuanya itu aku tahu ngomong apa, guru datang aku tahu, aku denger. Waktu itu pastinya aku denger tapi aku gak bisa gerak. Jadi bener-bener posisinya itu kayak gini, untung gak gini ya. Kalau gini udah beda alam kayaknya. Gini dan aku tuh pengen banget teriak minta tolong sama temenku yang satu ini, tapi gak bisa. Akhirnya aku udah capek banget, udah kayak give up ya. Terus dalam hati aku tuh bilang kayak gini Mitra MTB, ya Tuhan kalau emang ini adalah hari terakhirku di dunia, aku ikhlas ambil aku sekarang. Aku udah di posisi yang kayak gitu karena aku bener-bener gak bisa teriak, aku gak bisa bangun, aku cuma bisa dengerin doang, denger teman-temanku doang. Dan gak lama waktu aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba badanku bisa digerakin. Nah langsung aku tuh panik banget, aku tuh ngelihat siapa sih yang ada di atas badanku ini waktu aku tidur gitu kan. Ya namanya juga aku gak peka ya, aku gak bisa ngelihat, jadi aku gak ngeliat siapa-siapa gitu. Tapi temanku bilang, kok lapo aja sih turu kok suwine, kayak gitulah intinya. Terus aku bilang, gak ada yang naik di atas perutku ta, aku bilang gitu. Padahal temanku tuh juga sama-sama gak bisa ngelihat gitu Mitra MTB. Terus temanku tuh bilang, wah kamu ketindihan kayaknya. Iya. Dan dari situ aku kayak nggak ngegubris karena aku ya udahlah pengalaman seumur hidup misteri gitu kan. Akhirnya beberapa hari kemudian
aku jajan gitu kan. Di sekolahku itu ada salah satu kantin yang ada di kelas, yang ada di ruang kelas gitulah ya. Itu dijaga sama guru agama, sama ada temen magang juga kan dari pemasaran, jurusan pemasaran gitu. Nah, waktu besoknya aku jajan ke situ, guru agamanya itu kayak ngeliatin aku, tapi pengen kayak ngomong, kayak ekspresinya tuh kayak pengen ngomong gitu loh, maju mundur, tapi akhirnya nggak ngomong di hari pertama. Terus hari kedua, gurunya juga sama, ekspresinya tuh kayak gitu. Terus hari ketiga, aku kayak ya udah, aku pengen ngomong aja nih sama guru ini karena dia ngeliatin aku tuh kayak pengen ngomong tapi masih kayak maju mundur. Akhirnya waktu aku mau bayar jajanku itu tadi, aku memang sengaja nggak bayar di teman yang magang ini kan, aku bayarnya ke pak guru ini. Terus pak gurunya itu ternyata langsung bilang waktu aku deketin, kalian kembar ya? Bilang gitu dong. Aku sama temanku refleks kayak, hah? Enggak, kayak menolak untuk kembar gitu loh Mitra MTB, karena yang satunya mancung, satunya pesek gitu kan, beda banget, yang satunya berhijab, satunya enggak. Pokoknya kita kayak, oh enggak pak gitu. Terus bapaknya tuh bilang gini, oh bukan mbak sama yang temennya, tapi mbak sama yang di belakang mbak. Langsung refleks, saya menoleh ke belakang, kira-kira ada siapa gitu kan, ada ya masih positif thinking, kira-kira ada temanku yang di belakang gitu kan ngikut. Ternyata aku noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa dong. Nah aku langsung klik nih, oh cerita mistis kayaknya kan. Terus akhirnya aku bilang nih ke pak guru, oh emang bapaknya ngelihat apa? Aku bilang gitu kan. Terus pak gurunya tuh bilang, aku nggak tahu ya nama gurunya ini siapa karena ini memang guru agama, sering banget ngimamin di masjid sekolahku, tapi dia nggak ngajar di kelasku, nggak ngajar di jurusanku gitu. Cuma ya aku tahu sekedar guru agama gitu kan. Terus aku tanya, emangnya bapak ngeliatin apa? Bilang gitu kan. Nah bapak itu langsung bilang gini, oh mbak oh iya saya belum tahu pak, boleh kok diceritain ke saya langsung, bilang gitu kan. Terus bapaknya bilang, saya mau bilang simple aja ya mbak, soalnya saya takut ngelangkain juga, kalau mbaknya pengen tahu lebih lanjutnya lagi atau lebih lengkapnya lagi, tanya aja ke keluarga, bilang gitu. Terus aku tuh kayak, hah ke keluarga? Berarti ini bawaan dari keluarga dong. Tapi keluargaku itu kayak, kita percaya makhluk-makhluk itu ada, tapi keluargaku itu nggak percaya kalau kita tuh punya pegangan sendiri-sendiri gitu loh Mitra MTB. Ya udah kayak aku langsung aja bilang, nggak apa-apa bapak cerita aja gitu kan. Akhirnya bapaknya cerita gini, jadi yang saya lihat itu mungkin ini ada bawaan dari leluhur-leluhurnya mbak. Jadi jauh, bukan orang tuanya mbak tapi nenek moyangnya mbak. Karena yang saya lihat ini perawakannya perempuan, dia itu udah tua banget, tapi dia memilih untuk ngikut mbak di antara saudara-saudaranya yang lain karena mbak ini punya vibes yang ceria, mbak ini punya apa ya udah kalau misalnya ada masalah atau apapun itu kayak ya udah bodo amat, dan dia itu suka sama mbak karena sisi positifnya mbak yang seperti itu. Kaget dong, beneran kaget kalau ternyata seorang Niar Yuniar punya pegangan yang Terus akhirnya aku juga kepo karena aku pribadi suka banget sama yang horor ya, apalagi aku punya pegangan kan, langsung aku tanya nih sama bapaknya. Terus pak, yang bapak lihat apa lagi? Terus Niar juga bilang kan, emang umurnya berapa? Terus bapak guru agama itu bilang, kalau umur itu udah ratusan tahun, udah tua banget, tapi dia ngikutin stylenya mbak, ngikutin gayanya mbak, akhirnya dia kayak muda lagi. Karena itu dia suka ke mbak, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, aku nggak mau ngegubris yang terlalu gimana-gimana. Tapi sebelum aku cus dari kantin itu, ternyata bapak guru agama itu bilang gini dong, mbaknya pernah ya kejadian horor akhir-akhir ini, bilang gitu dong. Nah waktu itu aku nggak notice sama sekali kejadian horor apa ini, aku bilang gitu kan. Aku bilang enggak kok pak. Ya udah, akhirnya dari situ percakapan kita udah buyar, udah selesai, the end gitu kan. Terus temanku tuh notice, bukannya kamu itu pernah ketindihan ya waktu di kelas kemarin? Langsung dong, oh iya aku pernah ketindihan gitu kan. Terus ternyata pak gurunya tuh bilang gini juga, karena yang saya lihat juga
Mbak ini kejadian horornya itu ditolongin sama sosok penjaganya Mbak di belakang, makanya bisa terselamatkan. Jadi kalau misalnya saya tidak punya pegangan, apakah saya tidak terselamatkan Mitra MTB? Gitu kan, karena ya itu tadi waktu ketindihan kan bener-bener udah pasrah, udah ya udah kalau misalnya hidup cuma sampai segini ya udah pasrah gitu kan. Ternyata masih lanjut sampai sekarang gitu, karena ada yang nolongin di belakang. Nah, kejadian mistis itu bertahun-tahun sampai sekarang aku nggak pernah lagi kejadian mistis ketindihan atau ngelihat atau gimana, aku nggak pernah sama sekali. Sampai akhirnya di awal tahun 2023 aku itu nongkrong sama teman-teman di sebuah kafe gitu, terus di seberangku itu ada keluarga, ada suami, istri sama anak satu. Nah, lagi-lagi nih suaminya itu ngeliatin aku terus Mitra MTB, ngeliatin terus. Aku kan juga kayak kenapa nih, apa aku salah atau aku apa gitu kan. Tapi ngeliatin, aku udah bodo amat, aku hai sama teman-temanku nih. Terus waktu aku mau pulang, bapaknya itu nyamperin aku dong. Langsung bapaknya tuh bilang gini, "Mbaknya kembar ya?" Langsung bilang gitu, sama kayak guru agamaku yang bertahun-tahun lalu itu Mitra MTB. Langsung kan aku udah tahu nih kalau ternyata masih ngintilin nih si penjagaku ini gitu kan. Akhirnya ya udah, aku nggak mau basa-basi, aku nggak mau capek lagi, nggak mau overthinking. Aku bilang, "Iya Pak, saya kembar." Udah bilang gitu aja. Terus akhirnya bapaknya bilang, "Oh mbaknya udah tahu?" "Iya saya tahu." "Oh mbaknya indigo?" "Iya saya indigo." Udah gitu aja Mitra MTB, karena udah tahu gitu kan ceritanya kayak gimana. Terus plot twistnya adalah Pak Guru Agama SMK ku itu Mitra MTB pernah bilang gini juga, sosok itu akan menghilang ketika mbaknya udah nikah atau mbaknya udah punya sesuatu pencapaian yang berhasil nih di diri mbak, bilang gitu. Aku langsung tanya, "Emang pencapaian apa Pak? Kalau nikah mungkin iya, tapi kalau pencapaian apa?" Ya nggak tahu, itu tanyain aja ke keluarganya mbak atau tanyain aja ke diri sendiri mbak. Nah itu tadi ceritaku, cerita horor yang sekali seumur hidup. Dan akhirnya aku tahu kalau aku punya penunggu di belakang sampai sekarang mungkin ya, karena di awal tahun 2023 ada yang bilang kayak gitu. Dan semoga kalau misalnya si penunggu ini benar-benar baik, benar-benar nungguin aku, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya jahat, dadah, pergi aja ya mending. Tapi untuk sekarang ini ya mungkin baik, karena alhamdulillah aku nggak pernah sama sekali ada ketindihan atau ngerasain hal-hal sensitif yang lainnya atau ngelihat. Jadi ya bisa dikatakan penunggu yang baik. Nah kalau misalnya Mitra MTB punya penunggu yang secara kebetulan itu Mitra MTB gak tahu kayak Niar gini ya, boleh banget ceritain ke Lingsir Wengi sekarang juga. Atau punya cerita horor-horor yang lainnya, boleh banget langsung aja kirim ya di bawah ini. Terima kasih udah nonton Lingsir Wengi episode kali ini Mitra MTB. See you on the next video di Lingsir Wengi selanjutnya. Dadah.